Dulu aku adalah jendela. Jendela menuju dunia yang luas, penuh cerita, ilmu, dan imajinasi. Jari-jari kecil yang antusias membalik halamanku. Mata berbinar menyerap setiap kata. Aku adalah teman setia di kala sunyi. Guru sabar yang tak pernah lelah berbagi. Aroma kertas dan tinta adalah kebanggaanku. Bisikan cerita di setiap lembarku adalah jiwaku. Kini aku teronggok di sudut ruangan, ditumpuk bersama sampah yang tak lagi berguna. Debu tebal menyelimuti tubuhku, menghalangi ilustrasi warna-warni yang dulu memukau. Halamanku lunglai, beberapa robek dan terlipat tanpa ampun. Lihatlah, mereka datang. Bukan untuk membacaku, bukan untuk menyelami kisah di dalamnya. Mereka hanya meraihku dengan kasar, menjadikanku alas untuk benda pipih dan dingin bernama laptop. Layar itu bercahaya, memancarkan gambar bergerak dan suara riuh. Mereka terpaku padanya, melupakan keberadaanku di bawahnya. Lain waktu, aku hanya menjadi ganjal pintu yang reot, menahan agar sepotong kayu itu tidak tertutup rapat. Tugas yang sederhana, tanpa makna. Aku merasa seperti kehilangan tujuan, kehilangan suara. Aku sering melihat teman-temanku yang lain. Beberapa bernasib lebih buruk, berserakan di lantai, terinjak-injak, bahkan disobek tanpa perasaan. Kami, para buku, hanya bisa diam. Kata-kata yang dulu kami banggakan kini terasa pahit tertelan. Seandainya aku bisa menangis, air mata tintaku pasti sudah membanjiri ruangan ini. Aku merindukan sentuhan lembut, tatapan penuh minat, dan bisikan lirih saat setiap kata dibaca. Aku merindukan saat aku menjadi penting, saat aku dihargai sebagai sumber pengetahuan dan hiburan. Kini zaman telah berubah. Mereka lebih memilih layar yang berkilauan daripada halamanku yang usang. Mereka lebih suka suara digital daripada bisikan ceritaku. Aku merasa ditinggalkan, dilupakan. Apakah aku akan terus begini? Menjadi benda mati yang tak lagi bernyawa? Apakah tidak ada lagi yang merindukan kehangatan halamanku, aroma tintaku, dan petualangan yang tersimpan di dalamnya? Di dalam diamku, aku hanya bisa berharap. Berharap akan ada satu tangan yang terulur, satu mata yang tertarik, satu hati yang merindukan cerita yang tersimpan di dalam diriku. Karena jauh di lubuk halamanku yang berdebu, jiwaku sebagai sebuah buku masih berbisik lirih, menunggu untuk didengarkan kembali. Ada sentuhan lembut, bukan sentuhan kasar yang biasa aku rasakan. Tapi ada tangan yang dengan hati-hati mulai membersihkan debu yang menyesakkan. Mata kecil itu menatapku, bukan dengan tatapan kosong, tetapi dengan rasa ingin tahu yang terpancar jelas. Sekarang halamanku terbuka perlahan. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Kata-kata yang dulu terasa getir kini bergetar dengan makna baru saat dibaca oleh bibir mungil itu. Ia membacaku kisah tentang para raja yang pernah bertahta di Blitar, tentang kejayaan dan kemegahan masa lalu. Setiap hari ia datang. Siapa dia?
Siapa namanya? Kudengar bisikannya juga pada buku-buku lain. Ia memperlakukanku dan teman-temanku dengan hormat. Kain lapnya seperti belayan lembut, membersihkan kotoran yang menyelimuti kami. Tangannya yang kecil dengan sabar menata kami kembali ke tempat yang seharusnya. Rasanya seperti kembali ke rumah setelah lama tersesat. Ia selalu membukaku dengan hati-hati, seolah takut merusak lembaran-lembaran yang menyimpan jejak sejarah kotanya. Aku bisa merasakan ketertarikannya pada setiap nama raja, setiap tahun pemerintahan, setiap peristiwa penting yang tertulis di halamanku. Aku melihat perubahan di sekitarku. Debu-debu tebal mulai menghilang, memperlihatkan warna-warni sampul yang dulu tersembunyi. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kini menerangi halaman-halaman kami. Ada ketenangan dan kerapian yang perlahan menggantikan kekacauan. Dan yang terpenting, aku merasa didengarkan lagi saat dia membaca tentang Raja Jayanegara dari Majapahit atau tentang kegigihan Raja Airlangga yang membangun kembali kedamaian. Jiwaku bergetar. Kisah-kisah tentang Blitar yang dulu gemilang kembali menemukan pendengarnya. Aku tidak lagi merasa seperti benda mati yang terlupakan. Ada kehidupan yang mengalir kembali melalui kata-kata yang ia ucapkan, menghidupkan kembali para raja dan masa lalu yang terkubur dalam diriku. Maka begitulah lembar-lembar kehidupanku telah terlewati, menyimpan jejak tinta yang kini mungkin mulai pudar, namun menyimpan cerita yang abadi. Kini aku mungkin akan kembali kerak, menunggu tangan lain yang sudi membukaku, atau mungkin aku akan disimpan rapat sebagai kenangan. Namun esensiku tetap ada dalam setiap kata yang pernah dibaca, dalam setiap wawasan yang pernah dibagi. Lebih dari itu, aku berharap dapat menjadi bagian dari gerakan mulia. Ayo berliterasi di tanah para raja demi mengangkat martabat bangsa. Semoga kisahku dan jutaan buku lainnya di Blitar dapat menjadi jendela ilmu, membuka cakrawala pemikiran, dan menumbuhkan generasi yang literat, sehingga bersama-sama kita dapat mewujudkan martabat bangsa yang lebih tinggi. Jiwa sebuah buku akan terus hidup selama masih ada mata yang membaca dan hati yang meresapi.